Nah, sekarang bagian yang kedua dari inti atom ya. Nah, di sini yang kedua kita akan lihat energi ikat ya, energi ikat. Maksudnya apa ini energi ikat? Jadi ceritanya gini, kan tadi yang kita bicarakan adalah inti atom ya. Jadi kalau misalnya aja ya, ini apa namanya inti atom. Misalkan kita ambil contoh misalnya helium tadi ya. Ini kan 24 misalnya. Jadi di sini ada 2 proton dan 2 neutron misalnya kayak gini ya keadaannya. Jadi di sini misalnya proton, di sini proton, di sini neutron misalnya, di sini juga neutron. Nah, jadi ini inti ada beberapa partikel yang sebenarnya bermuatan sama. Kan proton dengan proton itu kan sama-sama positif ya. Nah, tapi kenapa mereka bisa menyatu gitu ya? Bukankah proton dengan proton itu harusnya tolak menolak? Kita sudah belajar di listrik statis kan ya, proton bermuatan positif, proton bermuatan positif. Harusnya keduanya ini saling tolak menolak. Neutron jelas tidak bermuatan ya. Tapi antara proton dengan neutron ini mereka menjadi satu. Nah, tentu saja mereka menjadi satu ya, menjadi inti atom ya, satu kesatuan. Nah, ini karena diikat ya dengan energi ikat. Nah, jadi itu yang kita pelajari. Nah, sekarang energi ikat ini berasal dari mana? Nah, ternyata energi ikat ini berasal dari sebagian dari massa proton dan neutron ini yang musnah menjadi energi. Jadi nanti energi ikat itu nanti kita rumuskan begini. Delta M, ya ini defek massa ya, selisih massa dikalikan dengan C kuadrat. Jadi ada sebagian massa yang musnah menjadi energi. Nah, sebagian massa yang musnah ini apa sebenarnya? Nah, jadi begini. Jadi kalau misalnya kita jumlahkan masing-masing ya, misalnya di sini jumlah proton itu kan Z ya, Z dikalikan massa proton, kemudian ditambah, nah sekarang jumlah neutron itu kan amin Z ya, amin Z, ini jumlah neutron dikalikan dengan massa neutron, ternyata ini lebih besar dibanding kalau mereka sudah berikatan, jadi nanti dikurangi dengan massa inti, gitu ya, massa inti. Nah ini yang dikalikan dengan C kuadrat, gitu ya, jadi ternyata kalau diibaratkan begitu ya, ternyata kalau misalnya proton, neutron ditimbang misalnya ya, ternyata masanya sendiri-sendiri itu kalau dijumlahkan ternyata lebih besar kalau dibanding dengan kalau mereka sudah tersusun menjadi satu ikatan inti. Nah, ternyata masanya berkurang. Nah, sebagian massa itu kemana? Nah, itu massa yang musnah berubah menjadi energi ikat. Oke ya. Nah, nanti dalam banyak penggunaan energi ikat ini ya, kalau misalnya namanya energi ya, satuannya pasti joule, tapi seringkali satuannya bukan joule di sini yang dipakai ya. Nanti ada yang disebut dengan satuannya mega elektron volt. Nah, nanti kalau misalnya si massa-massa ini semua ya, jadi kalau massanya dinyatakan dalam SMA, satuan massa atom, nanti di sini 1 SMA. Ya, ini satuan massa yang kecil gitu ya. Satu satuan massa atom ini setara dengan berapa ini? 931 mega elektron volt. Nah, ini kesetaraan energinya gitu ya. Jadi nanti kita sering menggunakan kesetaraan ini. Oke ya? Itu yang disebut dengan energi ikat. Nah, kemudian di bagian yang berikutnya kita akan mempelajari tentang radioaktivitas ya. Radioaktivitas ini kita mulai dari ini berarti yang ketiga ya. Ini radioaktivitas. Radioaktivitas. Jadi kita belajar unsur-unsur yang tidak stabil sehingga dia memancarkan sinar-sinar radioaktif. Nah, jadi yang pertama yang kita pelajari ini tentang sinar radioaktif. Nah, kalau unsur itu tidak stabil, maka untuk menjadi unsur yang lain, dia bisa menjadi unsur yang lain. Dengan cara apa? Dengan memancarkan sinar radioaktif. Nah, sinar radioaktif ini ada 3. Jadi ada sinar alfa, ada sinar beta, ada sinar gamma. Nah, sinar alfa ini sebenarnya sama dengan inti atom helium. Jadi dia bermuatan positif ya. 24 nih ya. Jadi dia inti atom helium. Nah, sementara beta ya ini bermuatan positif ya karena inti atom. Sementara beta ini sebenarnya adalah elektron. Ya, karena elektron ini pasti bermuatan negatif gitu ya. Nah, sementara kalau gamma ini dia gelombang elektromagnetik, jadi tidak bermuatan. Ya, namanya juga gelombang. Kita sudah belajar di gelombang elektromagnetik. Kalau gamma, sinar gamma termasuk gelombang elektromagnetik. Oke? Nah, jadi ini sinar radioaktif ada 3. Nah, dari sinar radioaktif ini ada alfa, beta, gamma gitu ya. Kalau dilihat dari daya tembusnya, ya, daya tembus, maka
sinar gamma ini yang paling besar daya tembusnya. Jadi gamma ini paling besar, baru mengikuti beta, kemudian baru mengikuti alfa. Ya, jadi gamma mempunyai daya tembus yang sangat besar, baru kemudian beta ya. Yang paling lemah daya tembusnya adalah alfa. Tapi kalau dilihat dari daya ionisasi, ya, jadi daya ionisasi. Nah, maka di sini yang paling besar tentu saja yang muatannya paling besar. Apa itu? Alfa. Nah, alfa paling besar, baru kemudian menyusul beta, baru kemudian menyusul gamma ya. Jadi gas yang dilalui akan menjadi ion nih kalau dilalui oleh sinar alfa, beta ataupun gamma. Ini daya ionisasinya yang paling besar adalah alfa. Oke, nah nanti berkaitan ini pula nanti kita akan lihat yang berikutnya, nanti ada yang disebut dengan peluruhan. Nah, jadi nanti di sini ya ada yang disebut dengan peluruhan ya. Nah, ini yang keempat lah ya. Ini ada yang disebut dengan peluruhan. Peluruhan ya. Apa sih peluruhan ini? Peluruhan ini sebenarnya adalah perubahan ya dari satu inti yang tidak stabil menjadi inti yang lebih stabil dengan cara memancarkan tadi ya sinar radioaktif ini. Ya, jadi di sini sinar radioaktif. Nah, dia akan meluruh nih menjadi unsur yang lain. Jadi nanti kalau misalnya kita rumuskan jumlah zat setelah waktu T, kan dia berubah terus-menerus ya menjadi unsur yang lain. Nanti sama dengan jumlah zat itu mula-mula dikalikan setengah dikalikan dengan waktu peluruhan dibagi dengan waktu paruh. Ya, T besar di sini adalah waktu paruh. Jadi T besar ini adalah waktu paruh. Ya. Oke. Nah, nanti akan kita lanjutkan ya. Yang berikutnya itu adalah tentang interaksi antara sinar-sinar radioaktif ini dengan bahan. Nanti akan kita lihat ya di bagian yang selanjutnya.